Kali ini kita bakal bahas salah satu soal ujian matematika diskrit dalam topik inferensi logika. Nah, seperti kita tahu, untuk mengerjakannya pertama kali kita harus mengubahnya dalam bentuk simbol-simbol. Simbol-simbol dalam logika matematika. Masih ingat kan pelajaran yang lalu? Kalau nggak ingat, bisa cek videonya yang video-video sebelum ini ya. Oke, kita mulai dari pernyataan pertama, yaitu adalah implikasi. Jika saya belajar, maka saya akan lulus ujian matematika. Ingat, kalau implikasi berarti simbol logikanya adalah P maka Q. Masih ingat kan ya? Dan untuk pernyataan yang kedua, saya tidak diizinkan untuk mengambil mata kuliah matematika diskrit. Nah, kan ini ada kata tidak. Ingat kan ya, kalau tidak itu tidak negasi. Kita buat negasi R. Pernyataan yang C, jika saya lulus ujian matematika, maka saya diizinkan mengambil mata kuliah matematika diskrit. Ini masih sama, yaitu implikasi juga, jika maka. Jadi kita buat di sini. Kan pernyataannya sama dengan yang di atas ya, jika saya lulus ujian matematika gitu. Berarti dia masih pernyataan Q. Maka ini dia di sini mengambil mata kuliah matematika diskrit. Sama dengan pernyataan B, bedanya dia cuma tidak ada kata tidak, berarti dia adalah pernyataan R. Kita buat di sini. Oke, setelah Q maka R, lanjut ke yang D-nya, saya tidak belajar. Berarti disimbolkan dengan negasi P. Untuk menandakan kesimpulannya itu ada banyak ya. Bisa dengan metode-metode yang sebelum kita pelajari, ada modus ponen, tolens, psikologisme, dan sebagainya. Nah, ini bisa kita pilih pakai metode apa aja, tapi di sini pertama kita akan coba menggunakan modus tolens, karena dia, ingat kan ya, modus tolens itu ketika ada implikasi dengan pernyataan bernegasi. Kita buat yang dia Q maka R dengan negasi R. Dan penandakan kesimpulannya adalah, ingat yang sama coret, tinggal negasi Q. Nah, kita lihat lagi nih dari yang A, B, C, D tadi, masih bisa kita sederhanakan dengan pernyataan yang mana. Kita ambil pernyataan yang P maka Q. Kan dia sama tuh dengan yang negasi Q yang baru kita dapat ini. Jadi dimasukin aja deh negasi Q-nya. Berarti P maka Q negasi Q. Dan dapat kesimpulannya adalah, ingat, negasi P. Sebenarnya juga udah bisa kita ketahui dari pernyataan D tadi, cuman kan karena di sini disuruh cari. Berarti kesimpulannya adalah saya tidak belajar. Apakah saya belajar? Jawabannya saya tidak belajar. Berarti ya dengan menggunakan inferensi logika tadi. Pokoknya kalau dia ada kalau ada pernyataan berimplikasi dengan pernyataan bernegasi, itu pasti menggunakan modus tolens. Selain itu kita bisa gunakan silogisme ya. Silogisme itu, ingat, kalau ada dua pernyataan ya P maka Q dan Q maka R, kita bisa menggunakan silogisme. Nah, jadi pas dari pernyataan yang A dengan yang C tadi, P maka Q, Q maka R, kita bisa ambil kesimpulan dengan menghilangkan atau mencoret yang dia sama. Kan ini kan sama nih, jadi dia tinggal P maka R. Nah, itu adalah silogisme ya. Nah, dari silogisme tadi, kesimpulan baru tadi P maka R, kita gunakan lagi modus tolens. Modus tolens, ingat, implikasi dengan pernyataan bernegasi. Kita ambil P maka R-nya, terus kita tambahkan lagi negasi R yang pernyataan yang B ya. Negasi R, jadi coret-coret, ingat hasilnya negasi ya, negasi P, negasi P. Oke, hasilnya juga sama dengan cara yang pertama.